Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, welcome back di segmen Analisa Pagi, di mana kita akan mengulas tentang berita, tentang news, dan juga pergerakan dari market Bitcoin untuk hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 8 Januari 2022. Kita ada di hari Minggu, jadi mungkin pergerakan market seperti biasa, volumenya turun, dan juga pergerakannya tidak terlalu signifikan. Teman-teman, kita mulai dulu dari kalender ekonomi, which is hari Minggu biasanya memang nggak ada aktivitas ya di market, market libur. Baru akan ada news lagi itu di hari Selasa, tanggal 10. Ini ada pidato Dewan Gubernur The Fed, which is ini sangat penting untuk kita melihat ke depannya kira-kira seperti apa pergerakan ataupun keputusan atau sebuah arahan dari Jerome Powell selaku Ketua Dewan Gubernur The Fed, apakah akan ada kebijakan-kebijakan yang cukup penting untuk kita perhatikan ke depannya, which is hari Selasa. Kita tunggu aja berita daripada Jerome Powell. Terus kita akan mulai melihat kira-kira ada news apa aja di dunia kripto. Ini adalah sebuah prediksi tentang 2023, teman-teman. Jadi permulaannya Bitcoin, Ethereum, ini adalah chartnya, mana Bitcoin sudah turun ya dalam bear market kali ini di 2022 kemarin, dan Ethereum juga sama turun cukup signifikan, teman-teman. Nah, penurunan ini disebabkan karena banyak hal ya. Memang karena sudah berat buat naikin market. Jadi market butuh untuk turun lagi, terus ditunjang dengan beberapa news seperti kemarin ada Terra Luna yang bermasalah, kemudian Three Arrow Capital, terus sekarang FTX, dan kedepannya bakalan ada eh, Gemini, dan juga DCG, teman-teman. Ada beberapa kasus tentunya yang akan mewarnai eh, kondisi dari market kripto. Lalu, apakah 2023 kita akan mengikuti pola yang sama? Nah, ini merupakan salah satu prediksi yang juga bisa kita mungkin lihat atau bisa kita pertimbangkan. Secara makroekonomi, sekarang itu sangat sudah berubah ya, sudah sangat berubah dalam jangka pendek. Kita menyebutnya adalah cold winter, crypto winter, teman-teman. Jadi kondisinya saat ini memang winter, yang namanya winter itu biasanya market beku ya. Beku dalam arti dia nggak terlalu banyak pergerakan. Dan seperti sekarang ini pergerakannya cenderung flat, sideways, tidak ada banyak dump, tidak ada banyak pump. Mungkin ada relief rally, tapi nggak lama, biasanya sideways lagi, kemudian turun lagi. Jadi ya itulah namanya winter. Dan kalau kita lihat ini semua aset saat ini dalam kondisi yang struggle. Liquidity, permasalahan likuiditas ini juga belum menarik untuk yang namanya retail ya. Saat ini semuanya lagi struggle soal likuiditas karena memang jumlah uang beredar itu sangat sedikit di market. Dari market saham, dari market emas, kemudian cryptocurrency pun juga likuidasinya cenderung kecil. Nah, karena uang yang beredar ini sedikit, teman-teman, itu menyebabkan semakin sedikit uang yang beredar, tentunya bagaimana mereka bisa menggerakkan market. Karena kan dalam menggerakkan market itu butuh dana. Jadi ini salah satu penyebab daripada kenapa sih market Bitcoin ini cenderung sideways, slow, nggak banyak gerak, dan kapan bakalan bullish lagi. Tentunya kita membutuhkan yang namanya lebih banyak likuidasi untuk kedepannya. Likuidasi itu bisa terjadi ketika semua perusahaan sudah kembali pulih atau semua dunia sudah mulai pulih secara ekonomi. Misalnya, dari kebijakan bank sentral itu sudah mulai melonggarkan kebijakan moneter mereka. Karena kan saat ini mereka lagi naikin suku bunga setinggi-tingginya. Tujuannya supaya orang lebih banyak simpan uang mereka di bank. Jadi dengan berkurangnya likuidasi yang ada di market itu menyebabkan harga-harga barang turun karena daya beli masyarakat turun karena uangnya itu udah ada di bank. Jadi itu yang kondisinya saat ini sedang terjadi. Makanya teman-teman kalau melihat wah market kenapa nggak seru? Ya memang nggak seru, teman-teman. Karena memang tujuan daripada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk menekan inflasi tersebut. Jadi regulator
masalah regulator ini bisa menarik ya, menarik untuk kita lihat apakah masalah di 2022 akan ditangani di 2023. Saat ini kita lagi bermasalah sama yang namanya regulasi. Karena dari centralized exchange, kemudian DeFi itu belum diawasi sama otoritas. Which is artinya ya yang namanya regulasi sangat-sangat penting supaya bisa lebih mengamankan ataupun memberikan rasa nyaman untuk para investor saat ini. So, mungkin sesuatu yang men-trigger market buat naik nanti selain berita pivot tentunya adalah regulasi di dunia cryptocurrency. Terus ini dari berita lain, sebuah prediksi juga apakah saat ini data CPI itu bisa mengerek Bitcoin sampai 19.000. Ini sebuah analisa ya dari trader trader futures itu namanya Satoshi Flipper. Tentunya bukan nama asli, mungkin nama nama gaul, nama samaran. Jadi dia memprediksi bahwa saat ini kondisinya market Bitcoin sedang berusaha rebound. Dia expect kalau kita bakalan membuat yang namanya bearish flag atau ascending channel lah. Dia expect kalau bakalan ada kenaikan yang terjadi pada pergerakan market. Ini ditunjang dari data CPI. Kalau data CPI atau data inflasinya menunjukkan terjadi penurunan, maka possibility Bitcoin buat naik ke 19.000 itu lumayan gede, teman-teman. Tapi kita lihatlah, kalau dari kalender ekonomi, data CPI itu bakalan ada di hari Kamis tanggal 12. Which is, kalau memang hal tersebut yang terjadi, kita mungkin akan melihat volatilitas yang terjadi pada market. Ini data dari Glassnode, ini menunjukkan eh, drawdown ya. Drawdown itu adalah penurunan terdalam yang terjadi pada Bitcoin. Saat ini kondisinya bear market ini kita udah turun sekitar 18,8% untuk drawdownnya. Ini yang salah satu yang paling tinggi setelah sebelumnya di tahun 2012. Jadi kalau kita lihat dari posisi saat ini, ekspektasinya kita mungkin bakalan melihat akumulasi yang lebih besar. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus ini berita dari Ferrari yang kehilangan partnership mereka. FTX salah satu partnership dari Ferrari sebelumnya yang memang mereka menggunakan eh, ataupun mendapatkan dana sponsor dari FTX sekarang udah collapse dan mereka memerlukan yang namanya sponsor baru ya. Karena sponsor di dunia kripto ini kan jarang sekali. Banyak perusahaan yang cenderung kurang berinvestasi di perusahaan-perusahaan lain, kurang melakukan sponsor. Jadi FTX yang collapse ini menyebabkan keuangan Ferrari ya ada kekosongan untuk investor mereka. Jadi ya itu sih berita-berita pelengkap. Ini ada masalah untuk hedge fund. Ini ada apa namanya? Ada dugaan pencucian uang untuk Binance, terutama Binance Future. Saat ini Binance lagi diselidiki oleh otoritas tentang kemungkinan terjadinya pencucian uang terhadap Binance dan ya kita akan lihat seperti apa kondisi dari Binance karena Binance ini yang kemarin cukup cukup berani dalam hal mengatakan FTX bermasalah. Saat ini posisinya Binance bakalan terus diserang, teman-teman. Jadi ya hati-hati aja buat teman-teman, takutnya Binance malah terpleset sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan harga kripto kembali drop, kemudian mungkin wallet Binance mungkin nggak bisa withdrawal. Jadi akan ada banyak implikasi yang mungkin bisa terjadi. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman buat lebih berhati-hati dalam hal trading ya. Di exchange manapun, dalam kondisi market seperti sekarang, kita mungkin masih dalam bear market dan masih ada possibility kecenderungannya market buat downtrend juga. Jadi akan ada beberapa news yang mungkin bisa memicu kita. Kita udah dapat banyak berita lah di sini, termasuk juga tentang Genesis, Gemini, dan juga DCG yang kita sudah ulas di dua analisa pagi sebelumnya. Sekarang kita lihat Bitcoin di mana. Bitcoin di perdagangan hari ini cukup bagus, dia sustain bertahan di 19.800, 19.900, which is trend sideways ini cukup bagus dalam hal koreksi market ya. Market sekarang lagi dalam posisi koreksi, bahkan koreksi yang terjadi pun juga lumayan lumayan bertahan lah kalau kita lihat
Dari segi pergerakan market maker juga cenderung masih ada di market, which is ya ini merupakan indikasi yang positif buat Bitcoin. Sebelumnya kita akan lihat dulu di time frame weekly. Di time frame weekly kita bakalan dapat closing besok. Besok kita akan closing dan sementara ongoing kita membuat satu candle hijau which is tandanya bagus. Kalau Bitcoin bisa closing di atas 16.855 itu adalah tanda yang sangat baik buat Bitcoin. Satu bullish engulfing tercipta dan tentunya kita harap bisa relief rally sesaat teman-teman buat Bitcoin. Tapi untuk bullish, totally bullish kayaknya belum ya. Bakalan ada relief rally dulu. Lalu gimana kalau dari time frame daily, hari ini ya kita mungkin create satu candle merah setelah sebelumnya candle hijau yang lumayan cukup signifikan. Tapi teman-teman harus perhatikan di setiap candle kita membuat yang namanya wick. Wick ini bisa menjadi tanda bahwa ketika wicknya ada di atas atau ekornya ini ada di atas, itu menunjukkan adanya selling pressure yang terjadi di market. Begitu juga ketika pergerakan kemarin di 6 Januari ya, itu ada wick juga. Lumayan, Bitcoin sempat naik sampai 17.000, tapi akhirnya dia drop lagi. Dan saat ini kita ongoing membuat doji, teman-teman. Kalau dari 4 jam, pergerakannya udah mulai sideways ya, karena memang mungkin weekend, volume nggak terlalu banyak, dan juga Bitcoin masuk tahap koreksi. Kita tunggu aja koreksinya sampai mana. Untuk target mungkin yang bisa teman-teman lirik ada di 16.860-an. Level tersebut sempat menjadi level akumulasi buat Bitcoin sebelum at the end dia drop dan juga dia bounce back balik naik lagi. Jadi saya kira untuk hari Minggu ini kita bakalan koreksi lanjutan teman-teman. Kita nggak perlu terlalu cemas buat teman-teman yang trading dengan kondisi profit. Market maker masih ada di market, jadi mungkin possibility-nya kita akan melihat Bitcoin masih bisa sustain lah bertahan untuk hari ini. Tapi jangan terlalu confident juga, belakangan di XY ini sangat volatile. Sometimes dia drop, tapi nggak lama kemudian dia balik naik lagi, kemudian dia drop, ngepump lagi, sekarang drop signifikan. Jadi di XY ini sangat-sangat volatile. Takutnya di XY bisa berdampak sama pergerakan Bitcoin. Meskipun secara keseluruhan Bitcoin nggak terlalu terdampak dalam beberapa hari terakhir terhadap pergerakan dari DXY. Untuk di time frame 1 jam, ini mainan retail sih. Pergerakan market cenderung kecil ya, candlenya kecil-kecil. Market maker yang biasanya mengisi dengan candle-candle panjang seperti ini kayaknya belum terlihat di weekend ini. Mungkin ya kita ekspektasi bisa terjadi koreksi dulu lah buat Bitcoin. Ini udah naik lumayan. Nah, turun dulu lah ke 16.860 ya. Semoga bisa turun sampai sana. Kalau bisa koreksinya selesai, market bisa kembali melanjutkan tren bullish. Seperti yang tadi sudah dibikin analisanya, kita juga punya kecenderungan untuk membentuk yang namanya pola ascending channel di sini. Jadi kalau memang ekspektasinya seperti itu, ascending channel mungkin bisa tercipta, ya Bitcoin bisa aja dibawa naik teman-teman. Untuk jangka pendeknya membuat relief rally sampai kisaran 19.000. Jadi ya kita melihat possibility hal tersebut bisa terjadi pada Bitcoin ke depannya. Ya gitu aja, setiap hari kita akan update seperti apa perkembangan dari Bitcoin, apakah masih berpeluang atau enggak. Tentunya fase koreksi ini sangat penting untuk kita lihat. Teman-teman awasi aja 16.800, kalau kita drop dari level tersebut, kayaknya kita harus bilang sayonara. Market mungkin akan berpeluang buat turun sampai 16.600 atau mungkin di bawahnya. Tapi kalau bisa sustain bertahan di level 16.860, mungkin kita akan bisa melihat kenaikan terjadi pada Bitcoin dalam beberapa hari menjelang data CPI di 12 Januari nanti. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.